Setiap kali seorang narapidana meminum pil, dia akan memuntahkannya ketika para penjaga tidak melihat. Kemudian pastikan tidak ada orang di sekitar Anda. Mengambil antibiotik lain yang banyak dibeli. Botol itu kemudian diikat dengan tali pancing curian, dan ujung lainnya ditambatkan ke gigi taring posterior. Apabila semuanya sudah siap, Kang segera memasukkan botol itu ke dalam mulutnya, dan tanpa ragu-ragu, dia menelannya. Ia kemudian melanjutkan untuk membongkar korek api tersebut. Hanya batu api untuk nanti. Menyelipkannya di bawah kukunya untuk menyembunyikannya. Setelah selesai, ia mengikat pergelangan tangannya dengan tali sepatu. Kemudian dia meletakkan ibu jarinya di tepi meja, dengan kaki kanan dan pergelangan tangan secara bersamaan. Ibu jari langsung berubah warna menjadi putih di tempat. Meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa, namun Kang mengatupkan giginya dan tidak berani bersuara, karena dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Kang membawa dua nyawa sekaligus. Dia adalah seorang penjahat yang tangguh. Saya pikir saya akan berakhir di penjara. Tidak butuh waktu lama sampai keadaan berubah menjadi lebih buruk. Putra Kapten Polisi John mengidap kanker darah, dan secara kebetulan, hanya sumsum tulang Kang yang bisa menandinginya. John tidak punya pilihan lain selain beralih ke Jango. Semoga dia mau menyumbangkan sumsum tulangnya. Namun yang mengejutkan John, setelah mendengar hal itu, Kang setuju untuk melakukannya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Itu berarti dia diperbolehkan merokok di dalam penjara, dan akses gratis ke perpustakaan. John tidak menyadari bahwa persyaratannya begitu sederhana. Putus asa untuk menyelamatkan putranya, dia setuju untuk melakukannya saat itu juga. Saya tidak tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam perangkap Kang, karena merokok bukanlah hal yang disukai Kang. Yang benar-benar dia butuhkan adalah batu api di dalamnya, dan pergi ke perpustakaan hanyalah sebuah kedok. Tujuannya adalah untuk mencuri rencana struktur rumah sakit yang terperinci. Apabila semuanya sudah siap, Jango dikawal oleh banyak penjaga ke rumah sakit tempat putra John berada. Tapi sekarang, saat tangannya dipanggang, tidak ada cara untuk mengeluarkan sumsum dari bagian belakang. Saat kerumunan orang sedang mendiskusikan strategi mereka, Jango diam-diam telah menempatkan botol antibiotik dibawa ke mulut. Selanjutnya, atas permintaan yang kuat dari dokter, Kang diikat ke tempat tidur tanpa borgol. Anestesi segera diberikan. Tanpa sepengetahuan saya, Kang sudah mengunyah habis botolnya sekarang. Telan semua antibiotik yang ada di sana. Tidak lama kemudian, dokter yang malang itu menyadari adanya ketidaknormalan. Menurut tanda-tandanya, Jango sama sekali tidak dibius. Namun, saat kerumunan orang akan dibius lagi. Namun, Kang sudah mulai bergerak.